sudah dibenarkan di hadapan Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, malam hari ini kembali saya mau melanjutkan firman Tuhan saya yang terakhir. Jadi ini lanjutannya. Terakhir, kalau tidak salah itu di rumah keluarga Lukotano. Terakhir di rumah keluarga Dr. Dendi dan Ibu Lala. Jadi ada yang masih ingat? Jadi saya lupa. Nah, jadi puji Tuhan. Jadi firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita semua akan identitas kita yang baru di dalam Kristus Yesus. Jadi firman Tuhan selalu mengingatkan kepada orang supaya setiap hari selalu melihat kepada kita, diri kita sendiri, selalu berkata bahwa sekarang saya bukan lagi orang berdosa, tetapi lewat ketaatan Tuhan Yesus di atas kayu salib, sekarang saya adalah orang yang sudah dibenarkan di hadapan Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Kemudian belajar, mulai melihat kepada sesama kita, orang percaya lainnya, bahwa mereka juga bukan orang berdosa, tetapi lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, mereka yang percaya kepada kematian dan kebangkitan Kristus, sekarang mereka juga adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Walaupun mungkin orang masih melihat kadang-kadang ada orang percaya masih hidup dalam dosa, hidupnya mungkin belum berubah, tapi jangan cepat-cepat orang segera menghakimi mereka, berkata, oh mana orang berdosa, Tuhan marah, Tuhan benci, jangan. Tetapi selalu ingatkan mereka akan identitas mereka yang baru dalam Kristus. Selalu katakan kepada mereka di atas kayu salib, Tuhan Yesus sudah mati. Untuk apa? Menebus semua dosa kita, menebus semua dosa mereka, termasuk dosa yang sementara mereka lakukan. Supaya apa? Supaya sekarang di hadapan Allah mereka adalah orang yang sudah dibenarkan karena iman di dalam Kristus Yesus. Ini bukan berarti bahwa Allah sudah berubah, bukan berarti bahwa sekarang Allah sudah berubah dengan dosa, tidak. Bukan berarti bahwa perbuatan baik, perbuatan benar, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kekudusan, kesucian, hidup di dalam kebenarannya Allah sudah tidak penting lagi di hadapan Tuhan. Bukan, justru sebaliknya. Saya katakan di akhir zaman ini, justru di akhir zaman ini, semua orang percaya, setiap orang percaya wajib harus melakukan perbuatan baik, harus hidup di dalam ketaatan, harus hidup dalam kekudusan, kesucian, harus hidup dalam kebenarannya Allah. Tetapi untuk melakukan itu semua, jangan Tuhan andalkan Tuhan kekuatan, jangan andalkan Tuhan kemampuan, karena pasti akan gagal. Tidak ada satu manusia yang bisa memenuhi standarnya Allah. Itu sebabnya untuk melakukan itu semua, hidup dalam ketaatan, hidup dalam perbuatan baik, hidup dalam kekudusan, bisa hidup dalam kebenaran Allah, selalu andalkan iman kita, andalkan kepercayaan kita di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya kita mau kasih judul sharing firman Tuhan saya ini dengan judul miliki keyakinan dan kepercayaan penuh sekarang di hadapan Allah. Kita semua sudah dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan kita. Nah, muncul pertanyaan, apakah cukup hanya dengan iman saja? Apakah cukup cuma percaya maka di hadapan Tuhan termasuk menjadi orang benar? Atau justru mesti ada hal-hal lain lagi? Harus ada perbuatan-perbuatan yang harus kita lakukan dulu, baru di hadapan Allah orang dibenarkan. Nah, untuk memperoleh jawabannya, kurang buka firman Tuhan di dalam perjanjian baru. Kita buka dalam kitab Yakobus pasal 2. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-21 sampai 24. Saya akan bacakan. Ibu apa dulu saja, nanti firman Tuhan karena malam ini agak banyak juga ayat yang kita membaca. Yakobus 2 ayat 21 dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ayat 23, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran.
Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Nah, tadi bilang orang dibenarkan karena iman, bukan perbuatan. Sekarang dengan sangat jelas firman Tuhan bilang manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, bukan hanya karena iman. Nah, sebelum orang tambah bingung, saya ingin orang pahami terlebih dahulu bahwa di sini Yakobus dia sedang berbicara tentang pembenaran di hadapan manusia. Di sini Yakobus berbicara tentang bagaimana manusia dibenarkan di hadapan manusia, bukan di hadapan Allah. Jadi Yakobus mau bilang Abraham dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya itu di hadapan manusia, bukan di hadapan Allah. Kalau begitu bagaimana Abraham dibenarkan di hadapan Allah? Coba kita buka di dalam kitab Roma pasal 4, Roma pasal 4 ayat 1 sampai 3. Roma 4 ayat 1 sampai 3. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Ayat 2. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegang, tetapi tidak di hadapan Allah. Ayat 3. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi di sini Paulus dia berkata bahwa jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, Abraham memiliki dasar untuk bermegang, tetapi tidak di hadapan Allah. Kenapa? Karena Abraham dibenarkan lewat perbuatannya itu di hadapan manusia, bukan di hadapan Allah. Karena di hadapan Allah, Abraham dibenarkan karena iman, karena Abraham percaya. Jadi dalam kitab Roma pasal 4 ini berbicara tentang pembenaran di hadapan Allah. Kita dibenarkan di hadapan Allah karena iman, karena percaya. Sedangkan Yakobus yang kita baca tadi, dia berbicara tentang pembenaran di hadapan manusia. Yakobus bilang bahwa Abraham dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya saat Abraham mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Coba kita baca dalam Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Ini ayat favorit saya. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu, kita semua yang hadir malam hari ini, diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu dan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saya ingin kalau semua pahami bahwa awalnya oleh iman. Jadi waktu orang percaya pada Yesus, kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Untuk apa Tuhan membuat orang menjadi ciptaan yang baru? Untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi awalnya orang semua ini dibenarkan karena iman. Dan percayalah perbuatan baik akan muncul kemudian. Jadi supaya pas Efesus 2 ayat 10 nya dibenarkan. Kalau orang lihat tadi Efesus 2 ayat 10 kalimat terakhir dikatakan ia mau. Nah, ia di sini ditulis huruf besar. Artinya kan Tuhan mau. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita. Siapakah yang masuk kita di sini? Orang semua, orang percaya. Orang-orang yang sudah dibenarkan karena iman, yang menjadi ciptaan baru. Tuhan ingin supaya kita, orang yang sudah dibenarkan karena iman, itu apa? Bebas berbuat dosa? Bukan. Bukan itu. Bukan berarti orang dibenarkan bahwa tidak bebas orang berdosa. Bebas orang melakukan yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Tidak, justru sebaliknya. Tuhan membuat orang menjadi benar. Untuk apa? Supaya orang hidup, selalu hidup setiap hari, hidup di dalam pekerjaan baik, selalu hidup dalam perbuatan baik, karena
selalu hidup dalam ketaatan, selalu hidup dalam kekudusan, selalu hidup di dalam kebenaran yang baik. Amin. Lanjut, kita buka kembali Yakobus pasal 2 ayat 17. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi ingat, di sini konteks Yakobus sedang berbicara bagaimana manusia dibenarkan di hadapan manusia, bukan di hadapan Allah. Nah, coba kalau lihat ayat 18, supaya kita lebih paham. Ayat 18, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatan. Jadi di sini Yakobus menambahkan ada dua orang yang sedang berbincang, ada dua orang yang sedang berbicara antara satu manusia di hadapan manusia yang lain. Jadi sangat jelas di sini Yakobus sedang berbicara tentang kebenaran di hadapan manusia, bukan di hadapan Allah. Tetapi kalau orang masih beranggapan bahwa di sini Yakobus juga berbicara tentang bagaimana manusia dibenarkan di hadapan Allah. Jadi di hadapan Allah itu cuma percaya, itu cuma iman. Mesti ada bukti dulu orang berbuat baik, baru percaya plus perbuatan baik pada saat bersamaan, baru situ di hadapan Allah orang dibenarkan. Nah, kalau orang masih beranggapan, masih memaksakan orang yang percaya harus saat itu juga berubah hidupnya, memaksa mereka harus ada perbuatan yang harus mereka tunjukkan, maka akan muncul pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Karena kalau kita melihat dalam perjanjian lama, kejadian pasal 5, di sana diceritakan bahwa Abraham dibenarkan di hadapan Allah karena Abraham percaya, karena imannya Abraham, bukan karena perbuatan Abraham. Coba kita baca kejadian pasal 15 ayat 6. Kejadian 15 ayat yang ke-6. Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi jelas di sini bahwa Abraham sudah dibenarkan oleh Allah itu jauh sebelum Ishak dipersembahkan di atas mezbah. Kejadian pasal 15 ini terjadi pada waktu Abraham berumur 80 tahun. 20 tahun kemudian waktu Abraham berumur 100 tahun, Ishak lahir. Kemudian pada saat Abraham mempersembahkan Ishak di atas mezbah, diperkirakan Ishak itu umurnya antara 16 tahun sampai 25 tahun. Jadi diceritakan bahwa pada saat Abraham berumur 80 tahun, Abraham percaya kepada Tuhan. Maka di hadapan Allah, Abraham sudah dibenarkan karena iman. 40 tahun sampai 45 tahun kemudian, Abraham mengekspresikan kebenaran karena iman yang dia miliki. Ia ekspresikan menjadi perbuatan-perbuatan baik saat Abraham mempersembahkan Ishak di atas mezbah. Jadi awalnya orang dibenarkan karena iman. Waktu orang percaya sama Yesus, setiap hari orang melihat salib Kristus, setiap hari orang merenungkan firman Tuhan, merenungkan arti kematian dan kebangkitan Yesus dalam hidup kita. Percaya, waktu orang selalu rajin berdoa, rajin beribadah, rajin baca firman Tuhan, iman orang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan perbuatan. Amin. Lanjut, masih boleh. Yakobus 2 ayat 25. Yakobus 2 ayat 25. Yakobus 2 ayat 25. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Nah, ini orang punya dua contoh. Kalau tadi pertama contohnya Abraham, sekarang Rahab. Yakobus bilang Rahab dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika Rahab menyembunyikan dua pemuda Israel di atas satu rumah. Orang tahu cerita lengkapnya dalam kitab Yosua pasal 2. Itu diceritakan bahwa pada saat Rahab seorang
Pacu, wanita Sunda. Waktu dia membawa dua pemerintah Israel dan menginginkan dua pemerintah Israel di atas suatu rumahnya pada malam hari ketika dua pemerintah ini mau tidur, Rahab dia pergi naik ke suatu rumahnya, dia menemui dua pemerintah ini. Kemudian Rahab berkata kepada kedua pemerintah ini, "Kengerian terhadap engkau." Ini perkataan Rahab kepada kedua pemerintah Israel. "Kengerian terhadap engkau," ini terhadap bangsa Israel, "sudah menghinggapi kami, menghinggapi penduduk di Yeriko. Sehingga seluruh penduduk di sini, seluruh penduduk di Yeriko, semua orang di Yeriko menjadi gemetar dan takut menghadapi engkau." Pertanyaannya, kenapa penduduk di Yeriko menjadi takut kepada bangsa Israel? Rahab bilang, ketika kami mendengar Tuhan Allah memberikan air laut terjal, ketika kami mendengar Tuhan Allah membawa kalian keluar dari tanah bersih, ketika kami mendengar Tuhan Allah mengalahkan musuh-musuh bangsa Israel. Nah, pertanyaannya, ketika Tuhan membelah laut terjal, itu kapan terjadi? 40 tahun yang lalu atau 45 tahun yang lalu. Kurang tahu ceritanya, ketika Musa membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir, selama 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun. Ketika Musa mati, Yosua melanjutkan membawa bangsa Israel ini masuk ke tanah Mesir. Sebelum masuk, mereka harus melewati kota Yeriko. Mungkin pada waktu terjadi peristiwa ini, waktu Tuhan membelah laut, Rahab masih kecil. Karena ini terjadi 40 tahun yang lalu. Mungkin Rahab masih remaja. Mungkin Rahab mendengar cerita ini dari kedua orang tuanya. Kemudian mungkin waktu Rahab bermain dengan teman-temannya waktu dia kecil, dia mendengar seluruh penduduk Yeriko menceritakan peristiwa ini. Sehingga Rahab menjadi terkagum-kagum tentang Tuhan Allah Israel. Kemudian dari mulut Rahab berkata, perkataan Rahab ini akan mengubah hidupnya. Perkataan Rahab ini akan membuat Rahab dari ciptaan yang lama menjadi ciptaan yang baru. Apakah yang dikatakan Rahab? Coba tolong baca. Ini yang terakhir. Tolong baca Yosua pasal 2 ayat yang ke-11. Perjanjian lama. Yosua pasal 2 ayat yang ke-11. Ketika kami mendengar itu, Tuhan Allah membelah laut terjal, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kami. Sebab Tuhan Allah ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Jadi 40 tahun yang lalu atau mungkin 45 tahun yang lalu, ketika Rahab mendengar cerita Tuhan membelah laut terjal, Rahab menyimpan cerita ini di dalam hatinya. Setiap hari Rahab merenungkan cerita ini. Kemudian dari mulut Rahab mengatakan, Tuhan Allah Israel ialah Allah di langit di atas dan Allah di bumi di bawah. Di saat Rahab percaya kepada Tuhan di hadapan Allah, Rahab dibenarkan karena iman dan percaya. Karena perbuatannya belum dibenarkan waktu itu. Jadi awalnya Rahab dibenarkan karena iman. Kapan Rahab dibenarkan karena iman? Waktu dia mendengar cerita, waktu dia mendengar firman Tuhan. Kemudian dari mulut dia mengaku, Tuhan Allah Israel ialah Allah di langit di atas dan Allah di bumi di bawah. Jadi pembenaran karena iman kepada Rahab sudah terjadi jauh sebelum Rahab dibenarkan karena perbuatannya. Amin. Nah, jadi sangat jelas di sini, Yakobus dia berbicara tentang pembenaran di hadapan manusia, bukan di hadapan Allah. Jadi Yakobus bilang Abraham dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Di saat Abraham mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah, Rahab dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika Rahab mengumpulkan dua pengintai di atas suatu rumahnya, di sini Yakobus sedang berbicara tentang bagaimana manusia dibenarkan di hadapan manusia, tentang pembenaran di hadapan manusia. Jadi di hadapan manusia, orang tidak hanya dibenarkan karena iman,
tetapi orang digunakan lewat perbuatan kita. Tetapi di hadapan Allah, orang digunakan karena iman, karena orang percaya kepada Yesus. Miliki keyakinan dan kepercayaan penuh sekarang di hadapan Allah. Kita yang percaya sama Yesus sekarang kita bukan lagi orang berdosa, tetapi kita adalah orang yang sudah dibenarkan karena iman di dalam Kristus Yesus. Selalu percaya sama Yesus, selalu melihat salib Yesus di dalam hidup setiap hari, selalu mencari tahu arti kematian dan kebangkitan Kristus buat orang hidup, dan percaya waktu orang percaya sama Yesus, Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang. Tuhan akan memulihkan hidup kita. Tuhan akan memberkati hidup kita. Setiap kebutuhan kita akan Tuhan supply, Tuhan berikan. Dan percaya pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Orang bisa belajar di dalam hidupnya Rahab. Apa yang terjadi sama Rahab? Diceritakan pada waktu tembok Yeriko itu hancur, runtuh, termasuk rumah-rumah yang ada di dalam tembok Yeriko, rumah-rumah di atas tembok Yeriko, semuanya itu hancur, semuanya musnah. Tetapi ada satu bangunan yang masih berdiri kokoh. Ada satu rumah yang tidak hancur di tembok Yeriko, yaitu rumahnya Rahab. Di mana di dalam rumahnya Rahab ada kakak, ada ayah ibunya, ada kakak laki-laki perempuannya, ada adik laki-laki perempuannya. Jadi Rahab bersama keluarganya diselamatkan dari kehancuran. Kemudian ceritanya ketika bangsa Israel melanjutkan perjalanan mereka di bawah kepemimpinan Yosua masuk ke tanah perjanjian, Rahab bersama keluarganya ikut bersama dengan bangsa Israel. Rahab ikut masuk ke dalam tanah perjanjian. Rahab seorang pelacur, wanita sundal, manusia berdosa, hidupnya begitu gelap, begitu kelam. Setiap hari dia dihina, diejek oleh orang. Mungkin dalam hati Rahab, di dalam pikiran Rahab cuma berpikir bagaimana dia bekerja untuk menghidupi keluarganya. Tidak pernah terpikirkan bagi Rahab untuk berkeluarga, untuk mencari pria untuk menjadi suaminya. Pasti Rahab berpikir, siapa yang mau menikahi saya, seorang pelacur? Bukan bukan cuma pelacur, dia juga umur tua. Dia pasti Rahab umur dia sempat 5 tahun. Mungkin waktu Rahab umur 50 tahun. Siapa yang mau menikahi seorang pelacur sudah tidak. Tapi lewat cerita ini kita bisa melihat betapa Tuhan mengasihi Rahab. Betapa kasih karunia Tuhan tidak pernah habis bagi mereka yang percaya sama Yesus. Tuhan memberikan hidupnya Rahab. Tuhan memberikan seorang suami kepada Rahab. Suami Rahab bernama Salmon. Siapakah Salmon ini? Ada tafsiran yang berkata bahwa salah satu 2 orang pengintai yang disembunyikan oleh Rahab yang masuk ke rumahnya, salah satunya bernama Salmon. Nah, jadi mungkin ini yang dinamakan cinta pada pandangan yang sama. Jadi diceritakan di kota Sitim, Yosua dia mengutus 2 pria dari antara bangsa Israel untuk memata-matai kota Yeriko. Jadi secara diam-diam. Nah, kalau kita jadi Yosua, pasti kita nak sembarang pilih di bawah. Ya pasti kita mencari yang perawakannya tinggi. Kalau kita ada di antara bangsa Israel, pasti Yosua pilih. Karena pendek. Kamu mungkin mau mata-matai tembok yang tinggi, masa tembok pasti enggak. Pasti Yosua mencari yang tinggi supaya mudah untuk memata-matai. Yang kedua pasti Yosua mencari yang fisiknya kuat, yang berkokoh. Karena kalau ketahuan dia harus berlari dengan cepat untuk melarikan diri. Jadi usia kuat. Kemudian memiliki daya tahan stamina yang kuat. Karena kalau ketahuan mereka lari, mereka harus bersembunyi berhari-hari tidak makan yang minum. Jadi Yosua harus mencari pria yang secara fisik dia kuat dan hebat. Dan yang paling utama yang Yosua cari pasti adalah pria yang takut akan Tuhan, yang setiap hari siang dan malam merenungkan tawaran Tuhan. Jadi dengan kata lain, Salmon adalah seorang pria yang terbaik di antara yang terbaik. Dan Tuhan memberikan pria yang sempurna menjadi suami Rahab.
Pasti waktu itu kalau berhari sana, waktu Saul memilih Rahab, pasti banyak wanita yang percaya. Kenapa dia tidak mantan justru memilih Rahab? Tapi ini memang kebaikan yang tidak pernah kita Rahab. Kenapa? Karena Rahab percaya. Karena iman tidak dapat Allah, Rahab hidup. Amin. Kemudian ayahnya Samuel itu bernama Nahason. Nah, Nahason adalah orang pertama yang menginjakkan kakinya di laut berlaut yang kering. Jadi ceritanya pada waktu Tuhan membelah laut berlaut, Nahason adalah orang pertama yang turun di laut berlaut yang kering. Karena Nahason, ayahnya Samuel, mertuanya Rahab, itu adalah panglima pemimpin dari suku Yehuda. Jadi Nahason ini adalah orang yang sangat dihormati, orang terpandang, orang panglima, pemimpin dari suku Yehuda. Jadi dia kebaikan Tuhan. Karena Rahab percaya sama Tuhan. Tuhan tidak hanya kasih Rahab seorang suami yang sempurna, tetapi Tuhan mengangkat derajat hidupnya Rahab. Dari wanita yang terhina, terbelah, Tuhan berikan keluarga yang sangat terhormat. Rahab masuk ke dalam keluarga yang terhormat. Pada waktu Samuel dan Rahab menikah, mereka memiliki seorang anak yang bernama Boaz. Kalau tahu cerita lengkapnya ini kita pun, ketika Naomi suaminya meninggal, anak laki-lakinya meninggal semua, Naomi bersama anak-anaknya Ruth, mereka putuskan untuk pulang kampung sebagai mereka. Sebagai status orang miskin karena mereka sudah tidak punya apa-apa. Sehingga itu Naomi menyuruh Ruth untuk pergi mencari makanan. Jadi Ruth dia pergi ke kebun ladang jelai. Jadi ceritanya pada waktu pekerja-pekerja di kebun itu mereka panen jelai, ada jelai yang jatuh ke tanah, itu mereka ambil. Nah, jelai yang jatuh di tanah itu yang Ruth pergi ambil untuk menjadi makanan. Dan ternyata Ruth pergi ke kebun dan ladang Boaz. Jadi Boaz putranya Rahab. Ini digambarkan seorang anak yang ganteng, kaya raya, sukses dan berhasil. Saya percaya orang semua di sini sebagai orang tua pasti setiap hari selalu berdoa supaya anak-anak orang sukses dan berhasil. Bukan hanya di dunia pendidikan, tapi kelak nanti kalau orang dewasa mereka sudah memiliki keluarga yang baru, orang perlu berdoa kepada Tuhan supaya orang memiliki keluarga yang bahagia, rukun, sukses dan berhasil. Orang bisa belajar dari Rahab, karena Rahab percaya kepada Tuhan Allah Israel. Imannya Rahab diperhitungkan sebagai kebenaran. Di hadapan Allah, Rahab dibenarkan karena iman. Lanjut, ketika Ruth dan Boaz menikah, mereka punya anak bernama Obed. Nah, Obed ini juga punya anak namanya Isai. Nah, Isai, anak paling bungsunya bernama Daud. Kamu tahu apa yang terjadi sama Daud? Dia menjadi raja bangsa Israel yang sangat terkenal. Seorang pelacur yang bernama Rahab, wanita sundal, manusia berdosa. Tuhan tunjukkan hidupnya Rahab karena imannya Rahab. Karena Rahab percaya sama Tuhan, Allahnya Israel. Dari keturunan seorang pelacur lahir Raja Israel yang sangat terkenal. Bukan hanya sampai di situ kebaikan Tuhan buat Rahab. Lewat Raja Daud lahirlah Sang Mesias, Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Tuhan pilih Rahab yang sangat terhina. Dia setiap hari bagaimana dia merasakan ejekan orang setiap hari. Mungkin namanya sudah buruk, dia tidak memiliki nama baik lagi, tapi Tuhan jadikan diri Rahab. Tuhan ubah nama buruk Rahab menjadi nama yang sangat terhormat. Nama Rahab tercatat di dalam kitab Matius, di dalam silsilah Yesus Kristus. Setiap hari dibuat kita melihat mata membaca nama Rahab tercatat di dalam silsilah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Hanya karena satu keputusan penting yang Rahab ambil. Dia percaya kepada Tuhan Allah Israel, Allah di langit di atas dan Allah di bumi di bawah. Miliki keyakinan dan kepercayaan yang benar. Selalu percaya. Sekarang
kita yang percaya sama Yesus di hadapan Allah, kita adalah orang yang sudah dibenarkan karena iman. Selalu percaya sama Yesus, selalu percaya bahwa Yesus yang sudah diserahkan karena pelanggaran kita. Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus semua dosa kita, supaya lewat kebangkitan Yesus kita bukan lagi orang berdosa, tetapi orang yang sudah dibenarkan karena iman di dalam Kristus Yesus. Oleh iman, oleh percaya, kita menjadi ciptaan baru. Untuk apa Tuhan bersusah payah membuat orang menjadi ciptaan baru, membuat orang dari orang berdosa menjadi orang benar? Untuk apa? Supaya bebas berbuat dosa? Bukan itu. Supaya apa? Tuhan mau, Ia mau supaya orang-orang yang sudah dibenarkan karena iman selalu hidup di dalam pekerjaan baik, selalu hidup dalam perbuatan baik, selalu hidup dalam perbuatan benar, selalu hidup dalam ketaatan, selalu hidup di dalam ketulusan, kesucian, selalu hidup di dalam kebenaran Allah. Supaya lewat perbuatan itu bisa menjadi saksi bagi orang-orang lain yang belum percaya sama Yesus. Supaya pada akhirnya hanya satu nama yang dipuji, hanya satu nama yang disembah, hanya satu nama yang ditinggikan dan dimuliakan sampai selamanya. Dan namanya adalah Yesus Kristus. Haleluya. Jadi selalu percaya bahwa sekarang Tuhan tidak marah sama kita, Tuhan tidak benci, tidak murka sama kita, tetapi selalu percaya bahwa sekarang orang semua adalah orang yang paling bisa bersama Tuhan. Kita semua adalah orang yang sudah dibenarkan di hadapan Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Amin. Dan selalu merenungkan firman Tuhan, selalu berdoa, selalu memiliki keyakinan penuh bahwa lewat apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di kayu salib, orang semua selalu ada di dalam perlindungan Tuhan, berkat Tuhan, dan percaya pertolongan Tuhan akan tetap pada waktu. Haleluya. Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada teman-teman.